Salah, jangan pernah takut. Karena cara Tuhanlah mengajar kita pengetahuan baru ketika kita dapat masalah. Masalah dikirim kepada kita supaya kita dapat melewatinya. Di situ kita akhirnya dapat kesimpulan. Ketika ada seseorang yang hampir mendapatkan masalah yang sama, tinggal kita kirim ke yang pernah kita lakukan dan kita ternyata sukses melakukannya, itu tidak akan jauh berbeda. Kedua, energi dia lebih cepat bekerja ketika kita bermakrifat. Maaf, mungkin tidak paham. Bermakrifat yang saya sebutkan di sini adalah menyatakan sesuatu. Mana itu menyatakan sesuatu sebelum nyata? Ketika kita pengen akibatnya begini, sebelum kita bikin sebabnya, dalam batin kita sudah kita nyatakan dia akan terjadi seperti itu. Ada rahasia. Misal seseorang atau siapapun yang belajar ilmu pelet kepada 1000 guru nomor 1, pada guru-guru yang paling hebat. Setelah dia belajar ke bulan-bulan, lalu dia mempergunakan peletnya tidak akan pernah berhasil kalau dia tidak bisa memvisualisasikan kejadian apa yang mau dia bikin. Karena energi itu bekerja sesuai dengan apa yang kita nyatakan. Jadi ketika kita tidak bisa menyatakan sesuatu yang kita inginkan, sama halnya ketika kita melihat buruan di hutan, kita lihat ada kijang, tapi kijang itu di semak, jadi kita nggak lihat, cuma kita tahu di dalam semak itu ada kijang. Akhirnya kita tembakin peluru, yang mudah-mudahan kena. Ya itu mudah-mudahan. Tapi ketika kita lihat nyata kijang itu, kemungkinan kena pasti. Tergantung bagaimana kita memilih. Itu sebabnya kita tetap lakukan. Ketika kita gagal, itu pelajaran bagi kita. Kenapa saya gagal? Rata-rata kita gagal adalah karena kita kurang sabar. Kenapa kurang sabar? Kita ingin mengakibatkan ini sebabnya belum selesai, kita sudah. Oke, ada yang mau bertanya? Ada banyak bertanya, nanti sudah di luar. Ada satu lagi, ini selalu saya ungkapkannya. Ini saya selalu ungkapkan dan ini sangat penting ya. Sesuai. Bahkan dunia pengembangan dari barat itu banyak dia mengambil patokan, mengambil formulasi dari ajaran-ajaran timur. Jadi saya bercerita soal Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad SAW lagi berkumpul dengan para sahabat. Nabi bertanya sama sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian ada perkara nyata yang menurut takdir? Sahabat itu bingung. Dan kita sendiri pun yang tahu bahwa takdir itu terjadi setelah memang nyata, ya kan? Kalau belum nyata belum disebut takdir. Tapi ada perkara nyata yang menurut takdir. Sehingga sahabat kasar kusuk begini dan bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tili. Saya hanya memakai kata-kata tili jahat karena mungkin kosakata bahasa Indonesia kurang. Kita bahasa kita kan kosakatanya kurang. Saya akan pilih kata-kata tili jahat. Tili jahat ini maknanya adalah seperti ini. Jadi saya hanya bisa memberikan contoh. Ya, ketika kita berkendaraan, lalu kendaraan kita menggilas kucing, kucingnya mati, dan kita percaya, wah kucing ini kalau nggak saya kumpulkan benar-benar kendaraan saya akan celaka. Dan ketika memang kita tidak mengumpulkan, kita memang dapat celaka. Itu yang disebut perkara ada nyata yang mendului takdir. Ada lagi, itu tidak disebutkan, hanya disebutkan pada orang-orang khusus. Ada perkara nyata yang mendului takdir. Apa itu? Juga tilik baik. Nah, mana tilik baik itu? Keyakinan tadi. Jadi jangan pernah digoyang keyakinan kita, dirusak keyakinan kita oleh siapapun. Ketika yang lain bilang energi itu nonsen ya, bullshit ya, kosong, omong kosong, kita tidak. Karena perkara nyata yang belum takdir termasuk keyakinan. Dan itu dari hati. Saya ketika dari tempat Aditya, dari rumahnya, saya akan bawa mobil sendiri. Ternyata kucing kegilas mati. Saya bilang kucing itu salah. Apa yang dia tidur di bawah mobil saya? Jadi tidak masalah sejarahnya. Dan suatu ketika ada murid saya, dia punya kendaraan menggilas kucing, mati. Dia lihat spion, dia balik lagi mau ambil kucing itu, ternyata telat, yang ambil orang lain mengumpulkan. Setelah itu dia sampai di rumah, besoknya dia bawa kendaraannya, gak enak. Nah ini tidak jahat. Dan akhirnya dia khawatir, dia telepon, saya bilang bawa kendaraanmu ke sini, jadi saya mandikan. Setelah diantar nih, bawa kendaraan saya. Nanti 7 hari lagi jemput. Apa yang saya lakukan? Saya tidak lakukan apa-apa pada kendaraannya.
kendaraannya itu saya bawa kemanapun dengan kecepatan melebihi kecepatan siapapun. Setelah dijemput, dibawa kendaraannya itu, besoknya lapor, baru enak. Apa yang ditangkap dalam hal ini? Karena dia yakin saya akan merubah, saya akan memandikan mobilnya. Dan itu memang tidak perlu saya lakukan, karena saya tahu hukum sebab akibat. Saya tahu perkara nyata yang menderita diri itu. Di sini kita harus paham, kita harus bisa melakukan ketika saatnya bagaimana, ketika bagaimana. Ingat, saya di Minangkabau juga, di Minangkabau itu orang satu suku tidak boleh kawin. Dan saya mengawini istri saya yang satu suku sama saya. Dalam aturannya siapa yang kawin satu suku, pasti banyak ini. Kalau enggak anaknya cacat, kalau enggak hidupnya nyungsep, dan kenyataannya memang begitu. Dan saya kenapa? Anak saya lahir cantik-cantik dan tampan-tampan. Kenapa? Karena saya paham aturan itu. Ada satu lagi, saya bilang ke orang Minang itu, ada satu lagi tugas saya. Di Minang itu ada kampung saya dengan salah satu kampung lain itu tidak boleh kawin. Karena ada sumpah adatnya, kalau dia kawin ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah di kiri kumbang. Maknanya apapun nggak bakal jadi. Ketika dia kaya pasti jatuh. Dan kenyataannya memang terjadi seperti itu. Saya bilang ke orang itu, waktu itu saya bilang ke anggota dewan, ada satu tugas saya lagi, mengawinin orang sana. Sebab kalau saya tidak mengawinin orang sana, mungkin anak saya atau ponakan saya. Sebab siapapun yang masih mempercayai itu, kalian sebagai pengikut agama Islam, kalian tidak akan cium surga nanti. Karena kalian lebih percaya pada hukum yang tidak ada referensinya dari kitab kamu. Akhirnya ini ponakan saya kawin sama orang di kampung itu, depan Islam. Ini dia Nah, ya. Dan ketika itu heboh. Karena kenapa? Saya tahu. Ketika kita tahu, ya, kita tidak usah berpikir banyak. Cara memangkas keyakinan adalah ketika kita tahu, ini jangan disuruh memata-atik lagi kepala ini. Contoh dengan Pak Sulaiman misal, secara biasa dalam pikiran saya, oh Pak Sulaiman ini kemakan sama saya, badannya sama kurusnya sama saya. Karena apa-apa. Iya, sekali pukul mati sama saya, ya kan? Tapi ketika saya punya masalah sama beliau, tiba-tiba kepala saya mikir, wah, iya kalau saya yang memukul dia duluan, kalau saya terkena duluan bagaimana? Akhirnya timbul cemas. Penyebab cemas itu di mana? Ini otak ini. Jadi ketika kita sudah tahu sumber-sumber yang memberdayakan diri kita, sudah pegang teguh itu dan lakukan. Saya berkali-kali hampir mati tapi tidak pernah mati. Saya dikeroyok 33 orang pun bersenjata semua, sampai sekarang saya masih. Hanya satu yang saya lakukan, saya giring menjadi akibatnya begitu. Saya terjatuh dulu. Jaket saya, baju saya bolong-bolong dengan senjata mereka. Setelah saya bangkit, mereka berterbang semuanya. Itu karena ketika kita sudah tahu hukum sebab akibat, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu pasti. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bukan 3, bukan 4, atau bukan 0. Jika kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah 2, sudah lakukan, itu akan terjadi. Oke? Jadi saat dimana kita harus memakai kepala dan saat dimana kita harus memakai hati, itu mesti kita gunakan sama-sama. Jadi gunakanlah sesuatu sesuai tempatnya. Itu caranya. Yang tidak sesuai buang ke tong sampah. Mantan juga ke tong sampah ya. Jadi itu intinya seperti itu. Saya ini satu lagi, saya hanya bisa bercerita agar keyakinan timbul. Saya ketika diminta mengobatin orang dimanapun, yang saya lakukan adalah saya siap sedia. Saya mengobatin orang ke Ambon saya ini, dan saya mengobatin orang nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat, apalagi bekam ini yang bikin gitu. Saya hanya bawa diri saya. Nanti air putihnya juga minta ke dia. Ketika misal saya pakai otak, saya akan berpikir, wah, orang pasti buat tiket aja sedikit mahal. Kalau tidak sembuh bagaimana? Ya kan? Nah, hal-hal itu yang mengocar keyakinan kita. Caranya bagaimana? Cara memintasnya cuma satu. Ketika ada orang meminta kita, sebut katakan dalam diri, dan ini berarti Tuhan telah mengizinkan saya untuk ke sana. Karena tidak saya yang minta, dia. Jadi ketika kita mau ke sana, bilang kepada diri, jangan engkau malukan saya tidak meminta. Engkau yang mengizinkan orang itu mengajak saya ke sana. Sudah selesai. Dan lakukan. Harus kita pintas apapun yang merugikan kita. Harus kita putus apapun ya hal-hal yang mengganggu keyakinan kita.
mengganggu yang buat kita ragu dan segala macam. Oke, seperti itu. Dan ketika itu kita amalkan berjaya. Dan saya tidak mau, saya tidak pikirkan mati. Ya, karena mati itu sudah jelas tentatannya. Yang penting ketika hal baik orang menunda kita atau untuk menyelamatkan orang walaupun ancaman nyawa saya jalan kemana? Karena ada satu itu aja prinsip. Dan satu itu beda penuh dengan pilih baik tadi. Pilih baik tadi itu bukan sombong, tapi itu cara saya atau cara kita semua yakin kepada Tuhan kita. Jadi bukan sombong. Bahkan saya selalu berkata begini, ketika gempa hebat di Padang kemarin itu, saya lagi di Padang, lagi meluncur ke hotel yang hancur porak-poranda itu. Saya sesungguh, seandainya saya berada di hotel itu tidak apa-apa. Sombongkah itu? Mungkin orang akan anggap sombong, tapi tidak. Kenapa? Itu cara saya berkeyakinan pada Tuhan saya. Itu cara saya berpikir baik pada Tuhan saya, sehingga beliau juga cinta saya, dijadikan seperti yang saya inginkan. Itulah disebut oleh orang Barat itu, apa yang kau pikirkan itulah realita ini. Jadi tak usah risau ketika diajarkan sesuatu, perhatikan, amati pola-polanya, dan sering praktek kepada setiap orang berbeda, jadikan itu pelajaran. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanya?